17 Agustus 2001 adalah ke-76 Indonesia hadir merdeka. Pertanyaannya, apakah betul-betul makna merdeka ini sudah hadir pada setiap anak bangsa, pemimpin bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia? Mari kita renungkan bahwa tujuan hadirnya sebuah bangsa yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pasal 33 ayat pertama bahwa seluruh harta kekayaan negara itu hadir untuk dikelola negara dalam rangka menghadirkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hari ini begitu banyak sumber daya alam Indonesia yang dikuasai oleh asing dan anak bangsa hanya menjadi pembantu. Hari ini kita mendengar jeritan anak bangsa yang dilecehkan, bahkan dibunuh di luar negeri karena menjadi pembantu. Sudah hadirkah kemakmuran di tengah anak bangsa hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, di Beni Sapa channel kali ini saya ingin mengajak Anda semuanya untuk mendengar sedikit pencerahan dari Kiai Haji Nonop Hanafi terkait dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini, dan tentunya dipandang dari perspektif Islam. Kemerdekaan adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kemerdekaan adalah berbicara tentang pahlawan, berbicara tentang mujahid. Apa yang harus kita gali dari mana kemerdekaan? Yang pertama adalah bahwa sebelum Indonesia menjelma menjadi sebuah entitas bangsa dan negara, itu adalah terdiri daripada kerajaan-kerajaan kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dan manakala terjadi sebuah pencarian atau penyebarluasan kekuasaan imperium barat Eropa pada saat itu, maka Indonesia yang belum menjelma menjadi sebuah entitas negara itu dijajah, dikeruk harta kekayaannya, sumber daya alam manusianya, sumber daya alamnya dikeruk, dan sumber daya manusianya dikerdilkan, dilemahkan. Dan karena merasa senasib menjadi manusia yang terpuruk, terpinggirkan, terzolimi, mustadafin, maka perasaan menjadi manusia yang terzolimi itulah yang hadir pada jiwa-jiwa insan Indonesia pada saat itu. Dari perasaan yang sama menjadi manusia yang terpuruk pada saat itu, maka muncullah mental yang pertama adalah mental perlawanan. Jadi kemerdekaan itu adalah hadir ketika mental perlawanan, perlawanan atas keterpurukan, perlawanan atas keterpinggiran, perlawanan atas keterlebahan di berbagai aspek kehidupan manusia Indonesia sebelum menjelma menjadi Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah determinasi. Apa yang dimaksud dengan determinasi adalah seluruh insan-insan Indonesia pada saat itu melakukan sebuah daya juang yang sangat dahsyat. Betapa tidak, dengan lemahnya sumber daya manusia dan juga alat senjata yang tidak sebanding, karena kita terkenal dengan bambu runcing, berlawanan dengan marteliur, bom, senjata api dan sebagainya. Tetapi mental determinasi itulah yang membuat para mujahid bangsa, para pahlawan bangsa ini adalah melakukan perlawanan dengan sangat dahsyat. Yang ketiganya adalah kreativitas perjuangan. Dulu ketika perlawanan ini hanya dilakukan oleh hanya suku Jawa saja, hanya suku Sunda saja, Kalimantan saja, Sumatera saja, Maluku saja, perlawanan itu dilakukan oleh setiap elemen. Tetapi ketika itu tidak mampu berhasil mengusir penjajah, maka dilakukanlah kreativitas anak bangsa. 1908 Bung Tomo hadir untuk membangkitkan asa bahwa kita harus bangkit melawan, dan muncullah kreativitas yang sampai saat ini dikenang dengan Hari Kebangkitan Nasional. Dan yang kedua, 20 tahun kemudian 1928, maka kreativitas anak bangsa inilah muncul di tangan para pemuda dengan adanya hadirnya Sumpah Pemuda 1928. Mereka merasakan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Dan klimaknya adalah ketika tahun 1945 kelipatan 20 tahun itu,
Indonesia secara de jure, de jure dan de facto hadir sebagai identitas sebuah bangsa dan sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Hari ini adakah sifat-sifat kepahlawanan yang hadir pada setiap insan-insan Indonesia? Mana kepahlawanan hadir dari perlawanan, hadir dari determinasi, dan hadir dari kreativitas anak bangsa, sehingga bangsa ini menjelma menjadi sebuah negara yang merdeka, berdaulat, yaitu tahun 1945. 17 Agustus 2001 adalah ke-76 Indonesia hadir merdeka. Pertanyaannya, apakah betul-betul makna merdeka ini sudah hadir pada setiap anak bangsa, pemimpin bangsa, seluruh tumpah darah Indonesia? Mari kita renungkan bahwa tujuan hadirnya sebuah bangsa yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pasal 33 ayat pertama bahwa seluruh harta kekayaan negara itu hadir untuk dikelola negara dalam rangka menghadirkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hari ini begitu banyak sumber daya alam Indonesia yang dikuasai oleh asing dan anak bangsa hanya menjadi pembantu. Hari ini kita mendengar jeritan anak bangsa yang dilecehkan, bahkan dibunuh di luar negeri karena menjadi pembantu. Sudah hadirkah kemakmuran di tengah anak bangsa hari ini? Tentu belum. Jadi mana merdeka secara utuh, saya kira belum hadir pada negeri kita tercinta. Yang kedua adalah begitu banyak anak bangsa hari ini terjadinya polarisasi. Polarisasi akibat residu politik kepemimpinan nasional. Padahal Bung Hatta mengatakan negeri Indonesia ini adalah dengan harta kekayaannya akan mampu menjelma menjadi sebuah peradaban besar. Syaratnya adalah hadirnya kepemimpinan yang merasakan amanah pusaka Indonesia ini adalah ditebus dengan darah-darah syuhada, darah-darah pahlawan. Jadi intinya adalah mari di renungan kemerdekaan yang ke-76 ini hadirkan semangat para syuhada, hadirkan semangat para mujahid. Yang pertama adalah jangan pernah menyerah terhadap keadaan. Yang kedua, lakukan kolaborasi seperti apa yang terjadi pada Sumpah Pemuda 1928. Dan yang ketiga adalah jangan pernah di antara anak bangsa ini saling menyakiti dengan anak bangsa yang lain. Kenapa? Sinergitas itulah yang diperlukan hari ini. Residu politik harus sudah dilupakan. Kecebong kampret masa lalu, kardun dan sebagainya yang digelorakan hari ini, itu harus sudah dihabisi. Dan para pemimpin bangsa catat, para mujahid tidak pernah dia mengeruk keuntungan untuk dirinya pribadi, tetapi darah para mujahid, darah para syuhada, darah pahlawan dikorbankan untuk warisan pusaka negeri tercinta. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu saya kira Bang untuk episode pertama. Demikian satu pencerahan dari Pak Kiai Haji Nonop Hanafi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah penyemangat untuk kita semuanya untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.